Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pagi 10 Rabiul Awal 1446 Hijriah bertepatan dengan 14 September 2024. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji sebuah kitab, yaitu Ashru Rakaiz fi Tarbiyatil Abna, 10 pilar dalam mendidik anak, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahumallahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, jamaah Masjid Al-Barkah Sawah Baru Ciputat. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas pilar yang ketiga, yaitu kathratud du'a. Pilar yang ketiga dalam mendidik anak adalah memperbanyak doa. Pilar yang ketiga dalam mendidik anak adalah memperbanyak doa. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita. Syekh mengatakan, fad-du'a'u lil abna'i yu'tabaru min ahammir rakaiz fi salahihim wa istiqamatihim. Doa untuk anak-anak dianggap sebagai pilar yang paling penting dalam kesalehan dan keistiqomahan anak.
Wa hadha ad-du'a yakunu qabla maji'ihim wa ba'dahu. Dan doa ini dilakukan sebelum kedatangan anak dan setelah kedatangan anak. Fayad'ul walidan an yarzuqahumallahu adz-dzurriyyata salihah. Maka kedua orang tua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki keturunan yang saleh. Sebelum memiliki anak, maka hendaklah seseorang berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang saleh. Wa yad'uani aidan lil aulad ba'da an yarzuqahum Allahu bihim bil hidayati was salahi wal istiqamah was sabati ala diyanah uswatan bil anbiya. Dan juga berdoa, kedua orang tua berdoa untuk anak-anaknya setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada mereka berdua, kepada orang tua akan anak-anaknya tersebut, agar anaknya mendapatkan petunjuk, kesalehan, istiqamah, ketetapan, ya, di atas agama, sebagai bentuk pensuri tauladanan kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam. Artinya apa? Para nabi alaihi wassalatu wassalam dan orang-orang saleh, mereka berdoa kepada Allah untuk anak-anaknya, baik sebelum anak-anak itu ada atau setelah anak-anak itu ada. Berarti orang tua yang berdoa kepada Allah untuk mendapatkan keturunan yang salihah, untuk mendapatkan keturunan yang baik, ini berarti mencontoh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Begitu juga apabila orang tua berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk, kesalehan, keistiqamahan, ketetapan di dalam agama kepada anak-anaknya setelah anak-anaknya lahir. Maka jika ada orang tua seperti itu, dia berarti juga mencontoh para nabi alaihimus salatu wassalam. Nah, sebelum kita baca dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis, maka kita tadi sebutkan bahwa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum memiliki anak. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran. Seperti misalkan berdoa kepada Allah sebelum memiliki anak, di antaranya adalah Hannah binti Fakhuthah. Hannah binti Fakhuthah ini adalah ibundanya Maryam alaihissalam. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang aku kandung dari anak ini akan menjadi muharrar. Muharrar artinya pejuang kebenaran. Maka terimalah dariku. Disebutkan hal ini di dalam surat Ali Imran ayat 35. Idh qalat imra'atu Fir'aun. Berkata istri Imran. Idh qalat imra'atu Imran, afwan. Idh qalat imra'atu Imran, berkata istri Imran. Istri Imran di sini maksudnya adalah Ummu Maryam, ibundanya Maryam. Jadi Nabi Isa punya ibu namanya Maryam. Maryam punya ibu namanya Hannah binti Fakhudh. Inilah yang disebut dengan istri Imran, Hannah binti Fakhudh. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata istri Imran, ibundanya Maryam,
namanya Hannah binti Faqud, Rabbi, wahai Rabbku, inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Sesungguhnya aku bernazar kepada engkau, anak yang dalam kandunganku ini menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Muharrar artinya khalisan, mufrighan lil ibadah wa li khidmati Baitul Maqdis. Murni memposisikan dirinya hanya untuk beribadah dan mengurus Baitul Maqdis. Ya, ini namanya muharrar. Ya Allah, aku bernazar untukmu janin yang ada dalam perutku muharrar. Muharrar artinya adalah anak yang akan khusus untuk mengurus Baitul Maqdis, khusus untuk beribadah kepada engkau di dalam Baitul Maqdis. Fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Maka terimalah dariku, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwa berdoa kepada Allah sebelum kedatangan anak. Kemudian lanjutannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 36. Falamma wada'atha, ketika ibunya Maryam melahirkannya dan baru mengetahui itu adalah Maryam, qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Wahai Rabbku, aku melahirkan sekarang seorang anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal unsa. Allah lebih mengetahui tentang apa yang telah dilahirkannya. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Apa maksudnya? Di dalam kekuatan untuk beribadah dan mengurus Masjidil Aqsa. Wa inni samaituha Maryam, dan aku menamainya sebagai Maryam. Ya, sebagai Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku melindungkan anak ini serta keturunannya kepada engkau daripada syaitan yang terkutuk. Ya Allah nih, Maryam nih, aku lindungkan kepada engkau dan juga keturunan Maryam dari gangguan syaitan yang terkutuk. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doanya kakek atau nenek Nabi Isa ini dikabulkan oleh Allah. Doanya dikabulkan oleh Allah. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa waqad asrahu syaitanu asrah aw asratain illa Isa bin Maryam wa Maryam." Tidak ada bayi yang terlahir kecuali syaitan akan mengganggunya. Asrah itu akan ditusuk sini. Ya, jadi dia nangis gitu. Satu kali tusuk atau dua kali tusuk, kecuali Nabi Isa dan ibundanya Maryam alaihi wassalam. Ini semua akibat doa siapa? Doa ibu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya salah satu pilar di dalam mendoakan, dalam mendidik anak adalah mendoakan anak. Dalam hadis lain, kullu bani Adam yat'anu syaitanu fi jambihi hina taliduhu ummuhu. Setiap anak Adam yang terlahir ditusuk oleh syaitan di samping badannya ketika dilahirkan oleh ibunya, illa Isa bin Maryam, kecuali Nabi Isa bin Maryam tidak ditusuk. Dhahaba yat'anu fata'ana fil hijab.
Dia ingin menusuk, tetapi ternyata dia tusuk ada hijab yang menghalanginya. Ini dalil yang menunjukkan bahwa mendoakan anak sebelum anak itu ada dan sesudah anak itu ada. Gitu ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga salah satu dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya mendoakan anak sebelum anak itu ada, apa itu? Saat suami ingin menggauli istrinya, ya, saat suami ingin menggauli istrinya. Dalilnya adalah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahlah." Kalau seandainya salah seorang di antara kalian ingin mendatangi istrinya, ahlahu, istrinya. Di sini pelajaran menarik bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam lisannya itu jauh dari kekotoran perkataan. Perkataan-perkataan yang cabul, yang kotor, itu jauh dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semestinya kita sebagai seorang muslim mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di zaman sekarang, baik itu di dunia nyata atau di kolom komentar, maka orang-orang berbicara dengan perkataan yang kasar, kotor, keji, ya, ucapan-ucapan yang aturan jarang kita dengar dan tidak boleh diucapkan oleh seorang muslim, sekarang sudah menjadi biasa, dan itu harus diingatkan oleh para ahli agama kepada pengikutnya, jamaahnya, masyarakatnya, umatnya. Ucapan-ucapan kotor harus dijauhi, seperti misalkan mengumpat dengan menyebut binatang-binatang buas, ataupun dengan umpatan-umpatan yang lain, mencaci, menghina dengan kata-kata yang kasar, atau juga dengan perkataan-perkataan yang keji. Nah, ini dijauhi. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, jikalau salah seorang di antara kalian ingin mendatangi keluarganya. Keluarganya di sini maksudnya adalah istrinya, bahkan tidak mau menyebut istrinya, keluarganya. Kalau di Sumatera biasanya orang rumah. Nah, itu adab itu. Adab orang tua dulu. Orang rumah ikut Sat, boleh Sat? Boleh. Orang rumah nyebutnya. Itu adab itu. Adab warisan orang tua dulu yang baik, dan itu dilestarikan. Ya, itu dilestarikan. Istilah keluarga. Keluarga itu mana? Maksudnya istrinya. Itu bagus. Jangan sampai, apalagi sampai kita seorang laki-laki kadang-kadang menyebut nama istri itu sebagai sesuatu yang kurang. Laki-laki yang menjaga kehormatan keluarga perempuannya. Ya, bahkan zaman dulu kunyah saja jarang disebutkan. Ummu fulan, jarang. Jarang. Meskipun disebutkan tapi jarang. Apalagi sampai menyebut nama. Ya, ini orang laki-laki semestinya punya rasa ghairah. Rasa ghairah, rasa cemburu. Ya, memiliki rasa cemburu terhadap istrinya untuk menjaga kehormatan istrinya, tidak bermudah-mudah untuk menyebut nama di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, karena itu salah satu wibawa seorang laki-laki, harga diri, marwah seorang laki-laki. Seperti itu. Qala, jika salah seorang di antara kalian
mendatangi keluarganya, maka hendaklah lalu dia mengucapkan bismillah. Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan. Wa jannibis syaitana ma razaqtana. Jauhkanlah syaitan dari apa yang engkau berikan rezeki kepada kami, yaitu anak. Jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari anak-anak kami. Nah, gitu maksudnya. Fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dzalik lam yadurruhu syaitanun abada. Maka sesungguhnya jika ditakdirkan di antara keduanya yang sedang bergaul tadi seorang anak, maka syaitan tidak akan dapat memberikan mudarat kepadanya selamanya. Ya, syaitan tidak akan bisa memberikan mudarat kepadanya selamanya. Apa maksud daripada syaitan tidak akan memberikan mudarat selamanya kepada hamba tersebut? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Imam Mujahid rahimahullahu taala. Kata para ulama, lam yusallit alaihi li ajli barakati tasmiyah. Yang artinya syaitan tidak akan bisa menguasai anak tersebut disebabkan berkahnya membaca bismillah sebelum bergaul. Bal yakunu min jumlatil ibad alladhi qala Allahu fihim inna ibadi laysa laka alaihim sultan. Bahkan anak tersebut termasuk daripada hamba-hamba Allah yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 65. Sesungguhnya hamba-hambaku laysa alaka alaihim sultan. Engkau wahai syaitan tidak akan bisa menguasainya. Berkata Imam Mujahid rahimahullahu taala, innal ladzi yujami'u wa la yusammi yaltaffu asy-syaitan ala ihlilih fayujami' ma'ahu. Allahu akbar. Syaitan berkata, Imam Mujahid berkata, suami yang menggauli istrinya lalu dia tidak mengucapkan bismillah, maka syaitan akan ikut menggauli istrinya tersebut. Nah, ini bahaya ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala ditanya, man la yuhsinuha bil arabiyah yaquluha bil farisiyah? Bolehkah kalau seandainya dia tidak hafal doa tersebut dengan bahasa Arabnya, dia membaca dengan bahasa Persia? Maka kata Imam Bukhari, boleh. Kata Imam Bukhari apa? Boleh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika sudah menggauli istrinya, kemudian sudah selesai, maka beliau berdoa, Allahumma la taj'al li syaitan fima razaqtana nasiban. Ya Allah, janganlah jadikan syaitan, janganlah jadikan untuk syaitan terhadap apa yang kau berikan kepada kami dari rezeki, yaitu berupa anak-anak. Bagian pada diri anak tersebut. Jangan jadikan bagian pada diri anak tersebut bagian dari syaitan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa berdoa ketika bahkan sebelum ada anak. Berdoa ketika bahkan sebelum ada anak. Nah, baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doanya tadi bismillah, Allahumma jannibni syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi, yang dimaksud bahwa syaitan tidak bisa memberikan mudarat kepada anak itu sama sekali sedikit pun, maksudnya adalah bahwa yakunul walad fi ismatillah mahfuzan minasyaitan muddat hayati.
Yang artinya anak tersebut selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala dari syaitan selama hidupnya. Fala yamassuhu bi'adza, maka tidak akan diganggu oleh syaitan. Diganggu di sini maksudnya adalah seperti kesurupan, ya, dan semisalnya. Kalau dibisiki oleh syaitan bermaksiat, ya mungkin pasti itu. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Dan maksudnya kata para ulama, ada mutasalluti syaitan alaihi bil kulliyah. Wa ammal waswasah fa innaha waqi'atun li kulli ahad. Bahwa syaitan tidak bisa menguasai anak tersebut. Kalau orang tuanya sebelumnya berdoa, lalu lahir anak, maka syaitan tidak bisa menguasai sepenuhnya anak tersebut. Adapun waswas, kata beliau, fa innaha waqi'atun li kulli ahad. Maka itu pasti terjadi untuk setiap orang. Ya, bukan berarti dia tidak pernah bermaksiat nantinya, bukan. Karena kan nggak diganggu syaitan katanya, bukan. Ya, maksudnya diganggu syaitan itu adalah diganggu dengan sesuatu yang fisik ataupun mental juga diganggu. Tetapi tidak dikuasai oleh syaitan secara sepenuhnya. Ya. Tapi bisa saja dibisiki oleh syaitan untuk perkara-perkara yang buruk. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa seorang orang tua berdoa sebelum anaknya lahir, ya, sebelum anaknya lahir. Nah, kemudian kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Fa inna Allah azza wa jalla akhbarana an khalilihi Ibrahim alaihi salam annahu qala rabbi habli minas salihin. Allah mengabarkan kepada kita bahwa tentang kekasihnya, yaitu khalilnya Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, berikanlah aku termasuk orang-orang yang saleh. Berikanlah kepadaku anak-anak yang saleh. Nah, ini juga termasuk doa sebelum adanya anak. Rabbi habli minas salihin. Ini termasuk doa sebelum adanya anak. Ya. Itu surat As-Saffat ayat 100. Bolehkah sekarang dibaca, Ustaz, meskipun sudah ada anak? Iya, boleh. Ini termasuk daripada mendoakan kebaikan untuk sang anak. Wa qala Ibrahim alaihi salamu aidan, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Dan Ibrahim alaihissalam juga berdoa, wahai Rabbku, jadikanlah aku termasuk orang yang mendirikan salat, begitu juga keturunanku. Ya. Surat Ibrahim ayat 40, itu juga bagus untuk dihafal. Surat Ibrahim ayat 40. Kemudian juga salah satu dari surat Ibrahim yaitu wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ini tidak disebutkan oleh penulis. Yang artinya, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Surat Ibrahim ayat 35. Ya, ini bisa dibaca sebelum ada anak atau setelah ada anak. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Surat Ibrahim ayat 35. Doa-doa tadi dibaca oleh orang tua, ya, agar mendapatkan anak yang saleh, keturunan yang baik, dijauhkan dari kesyirikan dan tetap di atas tauhid. Kemudian penulis berkata, wa qala Zakaria alaihi salam. Zakaria alaihissalam berkata atau berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, berikanlah kepadaku dari sisimu keturunan yang baik, dzurriyyah thayyibah, keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Ini doanya Nabi Zakaria sebelum memiliki anak. Ya, sebelum memiliki anak. Surat Ali Imran ayat 38. Surat Ali Imran ayat 38. Nah,
Kemudian penulis mengatakan wa min du'ai ibadir rahman alladzina amtadahum rabbul alamin qauluhum rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan termasuk dari doa hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih yang diuji oleh Allah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jadi ada sifat-sifat hamba Allah yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Furqan itu. Ya, salah satu sifat hamba Allah yang terpuji ini namanya ibadur rahman. Salah satu sifat hamba Allah yang terpuji ini adalah berdoa kepada Allah untuk mendapatkan qurratu ain, keturunan yang sejuk dipandang mata. Yaitu dalam surah Al-Furqan ayat 74. Al-Furqan ayat 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa itu qurratu ain? Wahai Rabb kami, berikanlah untuk kami dari istri-istri kami dan keturunan kami qurratu ain. Apa itu qurratu ain? Qurratu ain kata para ulama tafsir yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, alladzina yas'aluna Allah an yakhruja min aslabihim wa dzurriyyatihim man yuti'uhu wa ya'buduhu wahdahu la syarikalah. Qurratu ain adalah orang-orang yang merupakan keturunan dari seorang manusia dan dia ahli ibadah, ahli ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya qurratu ain. Orang-orang yang ahli ibadah kepada Allah dan ahli ketaatan, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, yu'nuna man ya'malu bit-ta'ah wa tuqirru bihi a'yunahum fid dunya wal akhirah. Yang dimaksud dengan qurratu ain adalah seorang anak yang selalu mengerjakan ketaatan. Akhirnya orang tua senang pandangannya terhadap anak tersebut, baik di dunia ataupun di akhirat. Baik di dunia ataupun di akhirat. Berkata Imam Ikrimah rahimahullah, apa itu qurratu ain? Lam yuridu bidzalika musabahah wala jamalan, walakin aradu an yakunu muti'in. Yang dimaksud dengan qurratu ain adalah tidak diinginkan dari qurratu ain yaitu sabahah, wajah yang cerah, kemudian jamalan, kegantengan, kecantikan, tidak. Akan tetapi yang diinginkan adalah anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang taat itu tafsiran-tafsiran dari para ahli tafsir ya. Kemudian Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ditanya tentang ayat ini. Surat apa tadi? Al-Furqan ayat 74. Apa yang dimaksud dengan qurratu ain? Kata Al-Hasan Al-Basri, an yurillahu al-'abdal muslim min zaujatihi wa min akhihi wa min hamimihi ta'atallah wa la wallahi ma syai'un aqarra li'ainil muslim min an yara waladan aw walada waladin aw akhan aw hamiman muti'an lillah azza wa jal. Yang dimaksud dengan bahwa wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami qurratu ain, sesuatu yang menyejukkan pandangan mata. Kata Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'i, Allah memperlihatkan kepada seorang hamba tersebut istrinya, saudaranya, teman dekatnya, ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan qurratu ain, yaitu ahli ibadah. Kemudian beliau mengatakan, demi Allah, tidak ada sesuatu yang menyejukkan pandangan seorang muslim daripada
anak, cucu, saudara, teman dekat, istri, semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada sesuatu yang menyejukkan pandangan mata kecuali itu. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah enaknya kalau seorang suami pulang kerja, dia lihat istrinya dalam keadaan sedang sholat, sedang baca Quran, sedang mengerjakan ketaatan-ketaatan, sejuk rasanya. Beda dengan ketika pulang ke rumah, sang istri tidak ada, masih ngantor, masih makan bersama dengan pimpinan, dengan kawan-kawan sekantor. Wah, itu hidupnya. Saya nggak bisa membayangkan, jujur saya nggak bisa membayangkan kalau seandainya saya pulang kerja, kita habis ngajar di pesantren, nggak ada istri, itu nggak bisa bayangkan saya. Pertama kali setelah salam, assalamualaikum yang, nah itu zikir, kayaknya zikir itu. Maksudnya di mana dia? Kalau udah nggak ada itu ribut sudah. Ya. Nah itu bagaimana kalau seandainya istrinya kerja? Istrinya sibuk di luar. Ya. Itu susah itu dibayangkan. Apalagi kadang-kadang kerja lebih pagi sebelum suaminya. Kerjanya berdandan wangi. Allahu Akbar. Ya. Bagaimana itu di kantornya? Dan seterusnya. Jadi ada perkataan Syekh Saleh Fauzan hafizahullah. Beliau mengatakan kita ini di tengah kaum muslimin. Dan kalau kita mengerjakan sesuatu yang merupakan syariat Islam, dianggap asing. Salah satu yang sangat di zaman sekarang adalah terasa asing kalau dikerjakan ayat Al-Quran dalam surah Al-Ahzab, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ. Diamlah kalian wahai para istri di rumah-rumah kalian. Kemudian beliau mengatakan, itulah penyebab utama perselingkuhan, perzinahan, pelecehan perempuan, perkosaan, pembunuhan kepada para perempuan. Karena mereka sudah keluar dari benteng mereka yang paling kuat, yaitu rumahnya. Kalau itu diterapkan, akan sangat asing. Nah itulah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, tuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan asing dan kembali dalam keadaan asing nanti, maka berbahagialah orang-orang yang asing. Salah satu keasingannya adalah seseorang akhirnya keluar rumah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati perempuan keluar rumah itu asing sebenarnya dalam syariat Islam. Qarna fi buyutikun. Diamlah kalian di dalam rumah-rumah. Asal hukumnya perempuan di rumah. Makanya kalau para pemuda-pemuda yang belum menikahi yang ada hadir di sini, carilah perempuan-perempuan yang tidak perlu untuk bekerja. Dia ratu dalam rumah. Kita yang menafkahinya. Dia yang mengurus rumah. Tidak perlu keluar rumah. Lagi di zaman sekarang kerja di luar sih enggak Ustaz, cuma keseringan online. Maksudnya keseringan online itu dia usahanya online, akhirnya ngantar barang keluar juga akhirnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah itu qurratu ain, ya, itu qurratu ain. Dan di situ letak pentingnya doa. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan tambahkan beberapa tentang pentingnya doa. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa tadi dalam surat As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, berikan aku anak yang saleh.
Apa hasil dari doa tersebut? Maka Allah mengatakan fabasyarnahu bighulamin halim. Kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan anak laki-laki yang halim, penyabar, yaitu Ismail. Kemudian juga hasil dari doa tadi, para malaikat datang. Inna nubasyyiruka bighulamin alim. Kami memberikan kabar gembira kepada engkau, wahai Ibrahim, dengan anak yang alim, yang berilmu. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diberikan anak Ismail dan anak Ishak. Nah, begitu. Itu indahnya doa, ya, indahnya doa. Nabi Zakaria tadi berdoa dalam surah Ali Imran ayat 38, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, berikan aku keturunan yang baik, sesungguhnya engkau Maha mendengar akan doa. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Zakaria dalam surat Maryam ayat 7. Ya Zakaria inna nubasyyiruka bighulam ismuhu Yahya. Wahai Nabi Zakaria, kami berikan kabar gembira kepada engkau dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Kami belum menamai seorang pun manusia sebelumnya dengan nama tersebut. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang patut diperhatikan juga adalah boleh orang tua memperdengarkan doa kepada anak-anaknya. Boleh orang tua memperdengarkan doa kepada anak-anaknya. Sebagaimana misalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memperdengarkan doa kepada Allah untuk anak-anaknya. Ya. Seperti Allahumma inni uhibbuh fa ahibbah. Ya Allah, aku menyintai Hasan ini. Maka cintailah engkau ya Allah akan Hasan ini. Wa ahibba man yuhibbuh. Dan cintailah ya Allah siapa yang mencintai Hasan ini. Maka orang tua boleh berdoa seperti itu. Ya Allah, ini anak aku cintai. Cintailah engkau akan anak ini ya Allah. Ya Allah, ini anak aku cintai. Cintailah orang-orang yang mencintai anak ini ya Allah. Boleh gitu. Perdengarkan doa tersebut kepada anak tersebut diperbolehkan. Ya, ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tambahan ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mendoakan anak-anak kecil seperti hadis riwayat Bukhari. Beliau Abdullah bin Abbas, anak paman beliau, sepupu, bercerita, dhammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam memelukku. Kemudian berdoa, Allahumma 'allimhul kitab. Ya Allah, ajarkan dia ilmu tafsir Al-Qur'an. Ajarkan dia ilmu tafsir Al-Quran. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasul SAW berdoa kepada Allah untuk Abdullah bin Abbas. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia tentang agama dan ajarkan dia ilmu tafsir Al-Quran. Dua doa dari Rasul SAW untuk Abdullah bin Abbas. Hadis riwayat Muslim, doa Rasulullah SAW untuk Anas bin Malik. Allahumma akthir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyak harta anak. Ya Allah, perbanyak anak-anak. Ya. Ya Allah, perbanyaklah hartanya anak ini dan perbanyaklah keturunan anak ini. Ya. Dalam riwayat yang lain, Allahumma arzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada dia, anak dan harta, dan berkahi untuknya pada harta dan anaknya tersebut. Nah, ini termasuk daripada doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk anak-anaknya.
Nah, baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu cukup tambahan-tambahan tadi ya yang bisa kita pelajari dari tambahan-tambahan yang apa yang disebutkan oleh penulis. Kita baca lagi, penulis mengatakan, "Wa min ni'matillahi wa karami an ja'ala da'watal walid li auladihi mustajabah." Termasuk dari nikmat Allah dan karunia dari Allah, Allah menjadikan doa orang tua untuk anak-anaknya dikabulkan. Doa orang tua untuk anak-anaknya dikabulkan. La turad, tidak ditolak. Kama thabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihin. 3 doa yang dikabulkan. Tidak ada keraguan di dalamnya. Da'watul walid. Doa yang pertama adalah doa orang tua. Wa da'watul musafir. Doa yang kedua adalah doa orang yang sedang bersafar. Yang ketiga da'watul mazlum. Doa seorang yang terzalimi. Ini hadis menunjukkan bahwa doa orang tua dikabulkan oleh Allah. Salah satu kans, kesempatan besar untuk dikabulkan doa adalah orang tua mendoakan anaknya. Orang tua mendoakan anaknya. Kemudian penulis mengatakan, wa mimma yanbaghi at-tanbihu ala fi hadzal maqami aidan annahu 'ala al-walidain an yahdhara min ad-du'a 'ala auladihim bisyarr. Tetapi yang termasuk diperhatikan dalam kesempatan ini juga adalah orang tua berhati-hati dari mendoakan anak-anaknya dengan keburukan. Ya, orang tua berhati-hati dari mendoakan anak-anaknya dengan keburukan. Fatustajabu da'watuhuma. Dikhawatirkan dikabulkan doa keduanya. Tsumma yandama ba'da dzalika nadamah syadidah. Kemudian akhirnya setelah itu ya, kedua orang tua ini menyesal dengan penyesalan yang sangat berat. Faqad haddharana Rasuluna al-Karim sallallahu alaihi wasallam min dzalika faqala la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu min Allahi sa'ah yas'alullaha fiha 'ata' fayastajibu lakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan akan hal ini, mendoakan anak untuk mendapatkan keburukan. Hati-hati, kata Rasulullah SAW. Beliau bersabda, jangan kalian berdoa keburukan untuk diri kalian. Ada sebagian orang kan kalau lagi kesal, ya sudah deh, apes-apes kalian deh, mati nggak apa-apa deh. Ya, karena saking kesalnya dia. Nggak boleh itu. Mendoakan diri sendiri dengan keburukan. Dan janganlah kalian berdoa keburukan atas anak-anak kalian. Janganlah kalian berdoa keburukan atas harta kalian. Seperti misalkan orang habis mengambil mobil atau motor dari bengkel, baru semeter mogok lagi. Kesal dia kan? Oh, dia ucapkan, udah mati sekalian nih. Hancur sekalian. Nah itu jangan-jangan hancur nggak bisa diperbaiki lagi. Doanya doa dari siapa? Dari si pemiliknya. Karena saking kesalnya. La tuwafiqu minallahi sa'ah. Tidaklah kalian bertepatan dari Allah sebuah waktu yus'alu fiha ata. Diminta di dalam waktu tersebut sebuah permintaan. Fayastajiba lakum, maka Allah mengabulkan ucapan tersebut. Pas lagi Allah membuka pintu langitnya, maka kemudian Allah mengabulkan ucapan tersebut. Nah, ini bahaya. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah disebutkan, datang seorang laki-laki kepada Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak seorang tabi'ul atba'. Yashku 'uquqa waladihi. Dia mengeluh anaknya kok suka durhaka. Anaknya suka durhaka. Ada apa? Maka Abdullah bin Mubarak berkata, "Akunta tad'u alaih?" Apakah engkau mendoakan keburukan atasnya? Kemudian orang tersebut menjawab, "Na'am, iya."
Kemudian Abdullah bin Mubarak berkata rahimahullah, anta afsadtahu. Kamu yang merusaknya. Dengan doamu tadi, kamu yang merusaknya. Nah, ini hati-hati para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi kisah, yaitu seorang laki-laki, dia didoakan, Al-Fudail bin Iyad, seorang tabi'i, didoakan oleh orang tuanya. Orang tuanya berdoa, Allahumma inni istahadtu fi tarbiyati ibni falam alayya falam aqdir farabbahu anta li fakana ibnuhu min afdalin nas wa a'badihum wa akhwafahum min rabbih subhanah. Orang tua Al-Fudail bin Iyad, seorang tabi'i, berdoa, ya Allah, aku sudah bersungguh-sungguh di dalam mendidik anakku, tapi aku tidak sanggup untuk mendidikannya. Maka engkau didiklah dia, ya Allah. Maka akhirnya anaknya termasuk anak yang paling mulia, paling ahli ibadah, paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jaga lisan kita saat marah dengan anak. Jangan mendoakan keburukan terhadap anak. Jaga lisan kita. Ya. Nah. Wa qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Manusia sering berdoa mendapatkan keburukan sebagaimana doanya mendapatkan kebaikan. Dan manusia adalah makhluk yang tergesa-gesa. Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi ketika menafsiri surat Al-Isra ayat 11 ini, manusia sering berdoa mendapatkan kebaikan. Ya Allah, kasih mati saya. Ya Allah, miskin saya sekalian. Ya Allah, rusak. Ya Allah. Dia meminta keburukan sebagaimana meminta kebaikan. Itu karena hasil tergesa-gesanya. Kata Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'i ahli tafsir. Beliau mengatakan, yad'u ala malihi. Orang tersebut berdoa keburukan atas hartanya. Fayal'anu malahu wa waladahu. Dia melaknat hartanya dan anaknya. Walau istajaballahu lahul ahlakah. Kalau Allah mengabulkan doanya, Allah akan membinasakannya. Nah, ini hati-hati pada ikhwah. Tapi Ustaz, yang sudah terjadi gimana Ustaz? Pernah saya kesal banget. Anaknya cuma main HP aja, nggak bantuin orang tuanya. Maka saya pernah mendoakan, moga kamu miskin seumur hidup. Wah, ini bahaya. Saya pernah punya guru, Fadilat Syekh Ubaidullah bin Al-Ata Al-Afghani. Saya, alhamdulillah, menyelesaikan hafalan Al-Quran dengan beliau 30 juz. Setiap kali kita nyetor Al-Quran, orang tua yang sudah tua. Mungkin umur beliau waktu saya nyetor itu 70-an lah gitu. Orang tua sudah tua. Jadi kalau apa namanya? Kalau ngantuk beliau kan, orang tua kan keadaan tubuhnya seperti anak kecil lagi. Perlu banyak tidur. Kalau ngantuk, beliau siram, kita ambilkan air zam-zam, beliau siram ke kepalanya. Kalau kita sedang salah nyetor, apa yang beliau lakukan? Allahumma kfina syarrak. Ya Allah, cukupkan keburukan murid ini. Kalau salah nyetor, Allahumma kfina syarrak. Ya Allah, cukupkan keburukan murid ini. Semesti itu. Kalau seandainya orang tua sedang marah kepada anaknya, ya, Allah yahdik. Orang Arab kan kalau marah, Allah yahdik. Artinya dalam bahasa Indonesia, semoga Allah memberi petunjuk kepada engkau. Itu sedang marah, maka jangan diamini. Itu kalau antum lagi umrah gitu ya, kemudian dia marah, Allah yahdik, amin, sampai marah dia. Nah, dia sedang marah itu, Allah yahdik. Ya, semoga Allah memberi petunjuk kepada engkau. Jadi usahakan kalau sedang marah jangan mengumpat. Pernah suatu ketika Ummu, orang rumah saya, cerita. Itu ada ibunya atau istrinya Bapak Fulan bertanya,
Mengapa anak dia umur 6 tahun kalau marah-marah itu mengumpat-ngumpat, berkata-kata kasar kepada ibunya, kepada saya maksudnya, kepada ibunya. Segala macam binatang buas keluar dari mulutnya. Suka manggil nama ibunya maksudnya, saat marah. Padahal ini anak baru 6 tahun. Maka saya katakan, bilang ke ibu itu, suaminya kalau lagi marah gimana? Datanglah orang rumah, istri saya ke mana? Ke beliau. Kata Ustadz, suami ibu kalau lagi marah bagaimana? Oh persis. 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 Artinya anaknya mengcopy paste, ya, apa yang didengar oleh orang tuanya. Mengcopy paste apa yang didengar oleh orang tuanya. Maka hati-hati ngomong yang buruk-buruk di hadapan anak. Jangan sampai ngomong yang buruk-buruk. Apalagi sampai mendoakan keburukan. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, penulis mengatakan wa qala al-allamatu Abdurrahman bin As-Sa'di. Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di adalah seorang ahli tafsir yang mempunyai kitab Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Beliau berkata, wa hadza min jahlil insan. Mendoakan keburukan untuk anak ini adalah termasuk kebodohan manusia, wa ajalatihi, dan ketergesaan-gesaannya, haitsu yad'u ala nafsihi wa auladihi wa malihi bisyarr 'indal ghadab. Yaitu saat itu dia berdoa keburukan untuk dirinya, untuk anaknya, untuk hartanya saat dia marah. Ya. Sering kita kan kalau lagi marah, misalkan punya printer, ini aku nggak bisa nyambung printernya ini. Ya sudah pakai kabel, pakai wireless nggak nyambung, kesel dia, printernya banting-banting, hancur sekalian teh, hancur. Kesel, manusia sering kesal, tergesa-gesa kesal, mendoakan keburukan untuk dirinya. Apalagi kadang-kadang yang kurang zikir, tidak sholat subuh berjamaah, itu sering sekali tertimpa musibah di pagi hari. Akhirnya membuat dia kesal. Pagi-pagi udah sewot aja. Ya karena dia gak sholat berjamaah subuh, tidak zikir pagi, gak mengisi awal harinya dengan bacaan Al-Quran, dan seterusnya. Akhirnya banyak yang membuat dirinya mendapatkan keburukan. Akhirnya membuat dia marah. Nah, ini hati-hati para ikhwah. Wa yubadiru bidzalika ad-du'a kama yubadiru bid-du'a fil khair. Orang tersebut bersegera untuk mendapatkan doa sebagai untuk berdoa keburukan sebagaimana dia berdoa untuk mendapatkan kebaikan. Nah, ini enggak boleh ya. Nah, inilah pilar yang ketiga dari mendidik anak, mendoakan anak sebelum anak itu ada atau sesudah anak itu ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah untuk memintakan perlindungan akan Al-Husain dan Al-Hasan dan Al-Husain kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni u'idzukuma bikalimatillahi tammat min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Ya Allah, aku melindungkan mereka berdua, Al-Hasan Al-Husain, dengan kalimat Allah yang sempurna dari mata-mata yang memberikan keburukan. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam memintakan perlindungan kepada Allah untuk dua anaknya, Ismail dan Ishak alaihimassalam. Nah, ini para ikhwah. Alhamdulillah selesai kita membahas tentang pilar yang ketiga, yaitu kathratud du'a, banyak berdoa. Ada yang ingin bertanya? Masih ada waktu 20 menit. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
eh, bermaksiat. Oh, ya. Maka jawabannya adalah kalau salah satu dari orang tua bermaksiat, mohon maaf saya sebutkan contohnya misalnya berzina atau melakukan minum khamar, kemudian ini orang tua menikah, ya, menikah laki-laki perempuan ini menikah, maka di dalam agama Islam apakah itu pengaruh terhadap anaknya? Jawabannya tidak. Apalagi kalau sang orang tua tadi sebelum menikah jadi sudah bertobat. Tidak. Kenapa? Karena Allah berfirman, la taziru waziratun wizra ukhra. Artinya dosa tidak ditanggung kecuali oleh orang yang melakukan dosa tersebut. Tidak akan mempengaruhi kepada anak. Jadi tidak dikenal dalam agama Islam namanya karma. Ini karma orang tua, karena orang tuanya berzina, anaknya juga ikut berzina. Tidak, akan tetapi ya semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada bekas maksiat iya. Bekas maksiat kepada diri sendiri iya. Wallahu a'lam. Saya dan istri baru saja berhijrah dan rutin menuntut ilmu syar'i. Namun intensitas istri saya hadir di kajian lebih sedikit daripada saya karena kesibukan beliau mengurus rumah. Saya ingin mengajari istri ilmu saya yang saya dapatkan, namun saya merasa gengsi dan merasa ilmu saya belum cukup. Mohon nasihatnya Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kewajiban suami adalah mengajari istri dan anak-anak ilmu agama dan adab-adab keislaman. Itu kewajiban suami. Dan apabila sang suami tidak mencukupi ilmunya, maka dia wajib menyediakan fasilitas agar sang istri dan anak-anaknya belajar ilmu agama. Kalau tidak, dia berarti belum mengerjakan kewajibannya. Ya. Dan ada kata gengsi tadi, jawabannya jangan gengsi. Kerjakan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum bisa mengajari istri, maka kita menyediakan fasilitas agar istri dan anak-anak belajar. Dan ini yang saya sering sebutkan dalam menuntut ilmu agama. Kita ini Pak, sebagian dari kita kenal dakwah ada yang umur 30-an kebanyakannya. 30-an. Bukan dari kecil kita kenal ilmu agama. Maka tugas kita sekarang adalah memperbaiki diri dengan cara menuntut ilmu agama. Dan menuntut ilmu agamanya tidak seperti santri yang ada di pesantren. Karena akan terlalu lama dan akan terlalu mendalam. Padahal tugas kita adalah hanya ingin menjadi bapak dan kepala rumah tangga, bapak atau suami yang baik untuk istri dan anak-anak. Maka caranya adalah belajar rukun Islam, rukun iman, kemudian belajar zikir-zikir dan adab-adab keislaman. Itu sudah mencukupi. Kemudian pelajari hal-hal yang kita tidak boleh bodoh di dalamnya karena kita di bidang itu. Misalkan jadi pengusaha, maka kita belajar ilmu bertata usaha sesuai dengan syariat Islam. Misalkan kita jadi kuli bangunan atau kita jadi apa saja. Belajarlah tentang profesi kita yang sudah diatur dalam syariat Islam. Cukup itu. Jadi ada semacam silabus kurikulum seseorang untuk belajar ilmu agama. Rukun Islam dulu, pelajari itu 2 kalimat syahadat. Lalu setelah itu mendirikan sholat. Kalau sudah berbicara mendirikan sholat berarti mempelajari tentang berwudu, mandi junub, bersuci. Baru setelah itu mempelajari berpuasa, mempelajari berhaji, berzakat. Sudah selesai dengan dalil-dalilnya. Dan belajarnya kepada seorang ustadz. Dan ustadznya tidak mesti harus ustadz yang beken-beken. Ya, ustadz yang tidak terkenal di media sosial, panggil ustadz kami ingin privat. Privat sekeluarga, ajari. Kasih hadiah ustadznya. Dengan begitu kita akan menjadi keluarga yang mumpuni dalam ilmu agama. Mumpuni dalam ilmu agama. Ya. Dan kalau seandainya di masjid ada yang seperti itu, alhamdulillah. Makanya kalau seandainya
Saya sering mengatakan kepada pengurus-pengurus masjid. Pengurus masjid itu bagaikan masjid, majlis ilmu di dalam masjid itu bagaikan kelas. Untuk cuma yang mengikuti bukan santri yang menetap. Dia bagaikan kelas, makanya undang ustadz-ustadz yang ngajar rutin, yang memang sistematis. Ada yang ngajarin rukun sholat, ada yang ngajarin tauhid, karena itu adalah 2 kalimat syahadat. Ada yang ngajarin tentang sholat, karena itu adalah rukun Islam. Ada yang ngajarin puasa. Atau ada yang ngajarin rukun Islam, nanti ada yang ngajarin rukun iman. Pelan-pelan. Jadi jamaahnya mumpuni. Ada goncangan sedikit syubhat, dia tidak akan peduli karena dia sudah mumpuni mendalam ilmunya. Ini zaman sekarang ya, sudah malas menuntut ilmu, kemudian tata cara nuntut ilmunya keliru. Akhirnya nggak jadi-jadi. Coba antum hitung berapa lama kita berhijrah mengenal dakwah ini, duduk di majelis ilmu berapa lama, berapa tahun. Tapi kenapa nggak jadi-jadi? Karena metodologi belajarnya keliru. Ya, metodologi belajarnya keliru. Kita tidak ingin seperti para santri kemudian jadi ustadz, kemudian para santri yang nuntut ilmu jenjang SMP, SMA, kemudian nanti kuliah S1, S2, S3 di jurusan agama. Tidak. Kita ingin mencukupkan diri kita hanya mengetahui rukun Islam, rukun iman, kemudian zikir-zikir dan adab-adab keseharian, sudah mencukupi itu. Baru setelah itu mempelajari yang kita tidak boleh bodoh di dalamnya, karena kita bekerja di dalam itu. Sudah cukup, ya. Jadi teratur rapi itu setelah itu. Ada syubhat sedikit dia tidak akan bingung. Seperti itu para ikhwah. Jadi kalau tadi ditanya, jangan sampai gengsi, karena ini urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu alam. Saya masih bekerja dan suami mengizinkan karena kami baru mengambil cicilan rumah. Apakah suami saya berdosa? Apakah kami harus melepaskan rumah kami yang telah dicicil? Jangan dilepaskan, nanti gimana? Ya. Mungkin yang bertanya ini perempuan, ya. Masalah perempuan bekerja di rumah boleh saja. Yang saya katakan tadi di majelis adalah yaitu sebuah keterasingan perempuan di dalam syariat Islam semestinya tidak banyak keluar, apalagi sampai setiap hari keluar. Karena yang mencari nafkah semestinya adalah suami laki-laki, ya. Tapi kalau seandainya ada keperluan dan dia akhirnya bekerja, ya sudah bekerjalah. Tapi dengan syarat bekerja itu tidak wajib. Yang lebih wajib mengurus istri, mengurus suami, anak-anak, rumahnya. Itu yang lebih wajib. Nah, begitu. Itu satu. Kalau sudah seandainya kewajiban itu dikerjakan, maka baru silahkan dia bekerja. Kemudian yang kedua adalah tidak bekerja dengan pekerjaan yang membuat dia bermaksiat kepada Allah. Terjadi percampuran, ya, terjadi pembukaan aurat dan seterusnya. Nah, seperti itu ya Pak. Dan di zaman sekarang susah seperti itu. Yang paling mudah adalah istrinya di rumah. Menyicil rumah bagaimana? Ya sudah cicil saja. Ya, tapi untuk pekerjaan ya tadi harus jaga aurat, harus jaga ikhtilat, ya, kemudian jaga pandangan, banyak ihtiyatatnya, banyak batasan-batasannya. Ya. Yang paling mudah adalah apa? Di rumah. Gitu. Saya pernah punya pengalaman, punya kawan, masih hidup beliau. Beliau kontraktor besar di sebuah provinsi. Kemudian beliau berhijrah. Sebagian kontraktor kadang-kadang kan syubhat lah hartanya. Sebagian ya. Akhirnya itu modalnya, alat-alatnya semua dia jual-jualin. Sampai dibilang orang gila dia. Tapi setelah dia berhijrah, yang asalnya duitnya miliaran, tapi nggak pernah bisa menginjakkan kaki di tanah suci. Setelah dia berhijrah 3 bulan, bukan hanya sekedar berumrah, berhaji sekalian. Diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah.
Kemudian yang kedua, istrinya. Lihat di sini. Pengaruh harta yang halal. Istrinya bekerja sebagai pegawai negeri sipil kalau tidak salah. Dan dia ingin agar istrinya berhenti, agar mengurus rumah saja. Tidak banyak kelihatan laki-laki lain. Maka sang istri merasa enggan. Kenapa? Karena ini sulit didapat. Ya, kemudian banyak manfaatnya. Kalau dapat pensiun pun tidak ada jaminan-jaminan dan seterusnya. Maka coba, kalau begitu hitung. Berapa sisa gajimu kalau engkau pensiun dini? Dihitunglah tuh sisa gajinya. Kalau tidak salah waktu itu dengan semua fasilitas. Kalau tidak salah keluar 2,3 M kalau nggak salah itu, atau 1,2, saya lupa lah. Sekitar itu. Dan dia katakan nih, cash. Berhenti ya. Suaminya orang kaya, cash nih, berhenti ya. Kata istri, janganlah. Berarti kan bukan urusan uang. Urusannya ingin keluar rumah. Paham nggak? Ini pada ikhwan yang urusannya ingin keluar rumah. Dan di situ harus ada rasa cemburu kita. Ya, rasa cemburu. Seorang laki-laki ketika istrinya sering keluar rumah. Lagi kalau seandainya kita sering melihat di rumah-rumah makan kan. Saya sering bersama istri ke rumah makan, kemudian melihat sana ada satu meja panjang gitu, semuanya berpakaian dinas gitu. Ini itu bukan suami istri tuh. Ketawa ke TV. Senggol sana, senggol sini. Gimana rasanya itu? Ya. Belum lagi perjalanan dinas. Tanpa mahram. Waduh, berat. Makanya kalau itu diucapkan, akan terasa asing. Bisa kalau seandainya semuanya nanti di rumah, setengah dunia akan nganggur, Ustaz. Itulah keterasingan. Padahal di rumah pun sang istri tidak nganggur. Jadi maklumi ini ya, pada ikhwah wallahu a'lam. Jadi tidak mengapa bekerja, tidak ada larangan bekerja, tapi dengan batasan-batasan tadi, Allahu a'lam. Bagaimana jika suami pulang ke rumah sudah dalam keadaan lelah sehingga tidak bisa membantu istri bergantian menjaga atau mengurus atau bermain dengan anak? Maka jawabannya pada ikhwah, membantu istri di dalam pekerjaan rumah tangga itu adalah fadlun, karunia ataupun kebaikan, akhlak baik dari seorang suami. Tetapi bukan kewajiban dia. Nah, adapun bersama dengan anak, maka pada saat itu sang suami dan istri harus bekerja sama. Ada waktunya mungkin sang suami istirahat sebentar gitu. Baru nanti dia akan bergaul dengan anaknya karena setelah pulang kerja kan capek. Maka ada waktu family time dengan anaknya, tapi biarkan suami istirahat dulu. Istirahat sebentar, setengah jam, 1 jam, nanti dia main. Jangan suami juga jangan seandainya kalau pas lagi istirahat 1 jam, setengah jam habis bangun main HP. Main game. Jenggotan mah geman. Gimana itu? Iya, saya sering dapat curhatan itu dari ibu-ibu. Ya. Jenggotan main game, Ustaz. Siapa ustadznya? Antum, Ustaz. Enggak boleh itu. Ya. Anak saya akhwat 9 tahun, sangat sulit bangun pagi, suka marah namun setelah sholat subuh langsung baik. Bagaimana cara tips bangunkan anak, Ustaz? Jazakallahu khair. Maka para ikhwah, anak yang seperti ini jangan dimarahi. Karena memang dia dalam keadaan sedang tidur. Ya. Saya punya pengalaman di rumah. Orang rumah kalau bangunkan anak saya yang kelas 2 SD, dia bangunnya sebentar aja. Rahman, bangun subuh. Kemudian dia kalau dengar suara saya, bangun dia. Rahman, bangun. Abah duluan ya ke masjid. Kelas 2 SD itu, subuh.
Maka dia nanti bangun sambil cemberut, banting-banting pintu, gebuk. Ya, biarin aja dia. Biarin. Nanti habis sholat subuh dia senyum sendiri. Kenapa? Karena di masjid udah ketemu temannya. Ya, di masjid udah ketemu temannya. Karena dia di masjid sudah ketemu temannya. Jadi biarin aja. Para ikhwan dirahmati Allah. Jadi yang seperti itu kesabaran kita saja. Yang penting dia bangun, kemudian sholat subuh. Ya, karena memang anaknya kan belum balik. Dan kita diperintahkan untuk memerintahkan dia sholat tanpa ancaman. Muru auladukum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Dan pukul mereka kalau seandainya mereka tidak sholat ketika mereka berumur 10 tahun. Tugas kita dari umur 7 sampai 10 itu cuma memerintah. Ayo sholat. Ya, abah duluan ya. Enggak. Jangan diancam. Masuk neraka kalau enggak sholat. Jangan. Karena belum waktunya dia. Ya, belum. Cuma diperintahkan untuk sholat saja. Wallahu a'lam. Doa sebelum berhubungan yang membacanya suami saja atau dua-duanya. Maka kalau dilihat dalam hadis adalah suami saja. Jika salah seorang di antara kalian mendatangi keluarganya, maka itu suami yang membacanya. Nah, wallahu a'lam. Doa orang tua adalah doa yang tinggi kemungkinan diterimanya. Apakah doa ini oleh ayahnya atau ibunya atau dua-duanya? Dua-duanya, ya. Adapun penyebutan da'watul walid liwaladi, doa doa ayah untuk anaknya, ayah di sini adalah kata yang menunjukkan kepada orang tua, keumuman. Ayah di sini adalah yang menunjukkan kepada orang tua, yaitu keumuman. Bukan berarti ayah personal ayah, tetapi orang tua. Wallahu a'lam. Kebetulan sebelum saya mengenal manhaj salaf, saya diajarkan untuk menjauhi salafi. Sekarang saya tinggal di rumah yang mana keluarga saya menjauhi salafi, wahabi, dan memang mereka melihat contohnya di lingkungan saya. Yang salafi ini keras, tidak sopan. Meski begitu saya ingin tetap berbakti dengan kedua orang tua dan menjaga silaturahim yang baik dengan kakak dan adiknya dan adik saya. Tetapi sering sekali saya bingung dengan sikap yang harus saya ambil dan khawatir saya mencederai iman, Ustadz. Yang saya tanyakan, ayah saya suka bersiul. Awalnya saya beritahu dengan cara bercanda, kemudian dengan nada serius. Akhirnya sudah titik hanya mendoakan, bersabar dan menjauh, tapi sering sekali saya jadi kesal. Saya jadi khawatir, padahal saya juga masih kurangnya. Saya khawatir malah sibuk mikirin kekurangan orang lain, jadi ujub dan lain-lain. Na'udzubillah, barakallahu fikum. Jika ayahnya sholat, maka bersyukurlah atas sholat ayahnya, meskipun masih bersiul. Ya, bersiul dibandingkan sholat lebih ringan. Ya, gini para ikhwah, kita ini yang katanya sudah berhijrah, ingin orang lain juga harus seperti kita. Itu yang menyebabkan akhirnya kita seperti keras. Tadi saya ingin menyinggung kata-kata keras tadi dulu. Itu ada dua sisi mata uang. Yang pertama, nasihat bagi kita, rubahlah. Yang pertama adalah rubah memang. Kalau seandainya memang keras, memang tidak sopan, rubah. Tapi sisi yang kedua harus dimaklumi juga. Yaitu pepatah Arab mengatakan, ainur ridha an kulli aibin kalilah kama ana aina sukhti tubdil masawiyah. Yang artinya, seorang kalau sudah suka, apapun yang ada di depannya dia akan anggap baik. Tapi seorang kalau udah nggak suka, sebaik apapun kita tetap salah. Paham nggak? Nah itu yang terjadi. Jadi harus proporsional kita meletakkannya. Kalau memang, ya memang ada sebagian oknum mungkin tidak baik, tidak sopan, keras, kasar. Apalagi laki-laki dengan perempuan. Mungkin tidak sama sekali menoleh, tidak sama sekali ngucapin salam karena takut fitnah dia. Ya kan? Akhirnya dia seperti orang yang keras gitu. Saklek gitu. Ya, maka pada saat itu kita introspeksi. Tapi kalau seandainya itu adalah hasil dari
Ya memang awalnya nggak suka, apapun yang diperbuat jadi tidak baik. Nah itu lain lagi halnya. Ya, tidak usah baperan. Maka adapun nasihat saya tentang yang seperti ini, ya, bersiul maka nasihati saja dengan lembut. Saya sering menceritakan, ini bercerita diri saya pribadi. Kadang ingin menasihati orang tua itu, kan hampir setiap pekan saya ke rumah orang tua. Setelah pindah ke pesantren kan saya punya rumah di pesantren, kemudian ada rumah saya sekarang yang diisi oleh orang tua. Itu kadang ngobrol tentang kehidupan beliau, ngapain, apa segala macam. Nggak ada nasihat. Hanya sekedar ingin ngobrol. Nanti kapan mau pulang, saya buka pintu mobil, baru saya salaman, cium tangan beliau, baru menyebutkan. Yang itu nggak usah dikerjakan. Sudah itu aja. Habis itu masuk mobil. Nggak perlu harus. Sini Pak. Bersiul haram Pak. Allah berfirman. Jangan. Ya. Ya artinya apalagi dalam urusan tadi kita bukan meremehkan bersiul, akan tetapi dibandingkan yang lain-lain lebih besar lagi yang harus kita perbaiki gitu loh. Sebelum masuk mobil kadang-kadang belum masuk mobil sekitar 2-3 detik aja ngomongnya. Itu pun pelan. Masuk habis itu masuk saya. Kenapa? Karena takut untuk ngangkat suara, takut untuk berdebat. Nah, kalau seandainya kita angkat suara, durhaka kita. Meskipun kita dalam keadaan benar. Ya. Nah, ini para ikhwan. Maksudnya jaga terhadap orang tua. Saya kira tadi permasalahannya apa gitu. Orang tuanya berakidah wahdatul wujud kan. Ini bersiul. Tapi alhamdulillah bertanya. Yang jelas seperti itu. Maksudnya bukan meremehkan bersiul, tetapi nasihatilah dengan baik. Ya, wallahu a'lam. Sebelum saya mengenal sunnah, ketika melahirkan anak saya diadzani. Ini khilaf di antara ulama, ya. Dan pendapat yang lebih kuat, yang adzan adalah hadisnya lemah. Yang adzan hadisnya lemah. Meskipun sebagian ulama menguatkannya seperti Imam Al-Qayyim rahimahullah. Wallahu a'lam. Kami punya saudara sakit yang sudah 1 pekan tertidur tidak bangun. Bangun sepertinya koma, ngorok. Beliau sakit radang otak. Doa apa yang harus dipanjatkan doa apa yang harus dipanjatkan? Jawabannya adalah diruqyah. Diruqyah. Baca Al-Fatihah, Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Diruqyah orang tersebut. Wallahu alam. Saya janda anak 2 berencana ingin menikah, namun terfikir bagaimana dengan anak-anak nanti. Karena yang mendekati atau ikhwan duda punya anak, yang bolehkah saya ajukan syarat-syarat Ustadz? Misal untuk bertemu, untuk ini. Boleh. Ini namanya syarat di dalam pernikahan. Kalau bahasa Indonesia syarat pranikah. Boleh itu. Ya, asalkan tidak membatalkan hubungan suami istri, sah persyaratannya, boleh saja. Ya. Wallahu alam. Dan saya berdoa semoga ibu yang janda ini diberikan suami yang saleh. Karena janda ini para ikhwah dirahmati oleh Allah harus diurus, dan mengurus yang tidak mesti harus dinikahi, diurus, harus ada yang menafkahi. Dan makanya Rasulullah SAW kan as-sa'i 'alal armanah kal mujahid fi sabilillah. Orang yang mengurus para janda itu seperti mujahid. Mereka bayangkan 2 anak, nyari nafkah sendiri. Kemudian ya banyaklah. Bayangkan istri kita tidak punya suami. Hanya harus diurus, ya, harus diurus. Anda di Arab Saudi, sebuah yayasan sosial namanya Tafrijul Qurubat. Yayasannya itu namanya Tafrijul Qurubat. Tafrij itu artinya adalah pengangkatan kesulitan. Maka salah satu agendanya menafkahi anak yatim. Nah, saya nasihatkan, kalau ingin jadi mujahid tanpa harus ke Palestina, ya, buatlah yayasan, di dalamnya mengurus para janda. Didata tuh.
Di sawah baru berapa janda tuh. Nah, kemudian nanti berkembang lagi. Apa keperluannya? Ya. Tapi jangan sampai terfitnah. Ya. Urusanmu hanya menafkahi, bukan menggoda. Allahu a'lam. Nah, saya kalau ada yang seperti ini saya senang karena akhirnya janda itu terselamatkan. Nah, segera saja ibu yang berjanda ini menikah segera, ya. Dan mudah-mudahan dapat suami yang saleh. Bila suami marah ke istri tapi ingin menyalurkan syahwatnya, setelah selesai marahnya dilanjut lagi. Bagaimana ini Ustadz? Nah, tanggung sendiri aja lah. Ya pintar-pintar aja sama suami itu. Ya. Ya. Suami, semestinya suaminya tahu diri ya. Saya sering mengatakan suami istri yang sering marah-marahan itu jangan-jangan salah satunya bukan manusia. Imagine atau hewan. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, min ayati an khalaqalakum min anfusikum. Dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan dari jenis kalian, pasangan. Agar kalian dengan pasangan yang sejenis ini mendapat sakinah, mawaddah, dan rahmah. Surat Ar-Rum ayat 31. Imam Ibnu Katsir mengatakan, kalau seandainya Allah menjadikan anak Adam itu seluruhnya laki-laki, kemudian Allah memerintahkan untuk mencari pasangan dari selain jenis manusia, perempuannya dari selain jenis manusia, maka niscaya tidak akan pernah tercipta sakinah mawaddah rahmah. Artinya semestinya seorang laki-laki yang beristri mendapatkan ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang. Ya. Makanya saya sering mengatakan yang sering bertengkar, maka pada saat itu mungkin salah satunya bukan manusia. Dan saya beri tips nabawi untuk bisa mudah memaafkan kesalahan pasangan sehingga tidak sering bertengkar. Yang pertama yaitu cari kebaikan-kebaikan pasangan saat kesal dengan pasangan. Cari kebaikannya. Istri kesal dengan suami. Iya, sering pelupa, janji lupa. Tapi dia luar biasa di atas ranjang. Dimaafkan. Ya. Kemudian suami kesal dengan istri. Iya, bawelnya naudzubillah Ustaz. Tapi dia melahirkan 5 anak untuk saya. Maafkan pasangan dengan cara seperti itu. Lihat kebaikan pasangan. Itu disebut oleh Rasulullah SAW. La yafraq mu'minun mu'minan kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Seorang lelaki beriman tidak sering memarahi perempuan yang beriman. Jika membenci salah satu dari sifat pasangan tersebut, maka dia akan suka kepada sifat-sifat yang lain. Kiat yang kedua adalah khudhil afwa. Yang artinya maklumi. Maklumi saja. Pasangan kita maklumi, suka lupa, memang itulah sifatnya. Manusia nggak ada yang sempurna. Maklumi, misalkan urusan rumah, istri yang ngurus, maklumi saja. Saya pokoknya mau semuanya warnanya ungu. Sudah maklumi aja. Sampai kepada kaos-kaos kaki suami ungu. Udah maklumi saja. Terima jadi saja sudah. SOP-nya emang begitu. Maklumi. Ya. Jadi jangan terlalu berlebihan. Baik. Cukup kiranya saya harus ke Bekasi ini. Ya. Enggak cukup waktunya. Ini yang bisa disampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.